Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat, kita lanjutkan pengajian kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah dan kita sampai pada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Para ulama menyebutkan bahwasanya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang Allah adakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tatkala itu di puncak-puncak kesulitan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru saja meninggal pamannya Abu Talib yang selama ini membelanya. Kemudian istrinya disusul dengan meninggalnya istrinya yang sangat dia cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau pergi ke Taif, diusir oleh penduduk kota Taif, dilempar hingga berlumuran darah, ya. Bertubi-tubi ujian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tutup ujian-ujian tersebut dengan peristiwa yang mengkokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj tersusun atas dua kata, Al-Isra dan Al-Mi'raj. Adapun Al-Isra secara bahasa Arab yaitu perjalanan yang dilakukan di malam hari, itu namanya Al-Isra. Dan adapun Al-Mi'raj namanya naik. Al-Mi'raj artinya su'ud, yaitu naik. Sehingga Al-Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang menggabungkan antara perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, kemudian Mi'raj, urija bihi, naik ke Sidratil Muntaha, ke di atas langit yang ketujuh, disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Al-Isra wal Mi'raj, kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang perjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, agar kami tunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat An-Najm, kata Allah, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril untuk kali keduanya atau kesempatan lainnya setelah Nabi melihatnya di Gua Hira. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya di kesempatan yang lain. Kapan? Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha, yaitu di tatkala Nabi sedang Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha ada surga. Jadi Al-Quran menyebutkan dalam dua surat, ya, surat Al-Isra dan juga surat An-Najm. Kemudian adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sangat banyak, sampai hadis-hadisnya mutawatir. Ya, yang dimaksud dengan mutawatir itu hadis-hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat, sehingga tawatarat riwayat, banyak, ya, riwayat, sehingga ini menghilangkan keraguan sama sekali tentang kebenaran berita ini, ya. Karena berita ini sangat benar hingga diriwayatkan oleh bukan cuma satu sahabat. Kalau satu sahabat yang meriwayatkan kita sudah benarkan, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi 10, apalagi lebih daripada itu, ya. Yang meriwayatkan di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Abi Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibn Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qurt, Abi Habbah, wa Abi Layla, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, mungkin 20 orang atau lebih, ya, meriwayatkan tentang Isra dan Mi'raj. Kapan terjadi Al-Isra wal Mi'raj? Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, ya, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya kejadian tersebut terjadi setahun sebelum Nabi berhijrah. Setahun sebelum Nabi berhijrah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya terjadi 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Itu persis setelah Nabi diusir dari kota Taif, atau persis setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah, maka terjadilah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sebagai penguatan bagi Nabi, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersedih. Adapun bulannya tidak ada dalilnya, apalagi tanggalnya sama sekali tidak ada dalilnya. Sedangkan tahunnya saja para ulama khilaf kapan terjadi, apalagi tanggal dan bulannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berisra dan bil Mi'raj, maka
Rasulullah SAW dengan ruh dan jasadnya, bukan sebagaimana pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwasanya yang naik ke Sidratul Muntaha cuma ruh Nabi SAW. Itu pendapat yang tidak tepat, pendapat yang keliru. Yang benar adalah ruh dan jasad Nabi SAW. Ya, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya, dan hambanya tersebut yaitu jasad dan rohnya. Jasad dan rohnya. Apalagi Allah buka dengan firman-Nya Subhana, Maha suci Allah. Dan ini biasanya diungkapkan pada perkara-perkara yang agung dan besar. Ya. Adapun kalau yang berangkat cuma rohnya saja, merupakan perkara yang biasa. Namanya ruh kemana-mana biasa. Dan orang-orang kafir tidak akan mendustakan Nabi SAW, tidak menganggap ini suatu peristiwa mukjizat. Tetapi kenyataannya waktu Nabi SAW mengabarkan beliau berisra dan bermi'raj dengan ruh dan jasad beliau, ya, maka akhirnya sebagian orang murtad, ditertawakan orang kafir, dianggap ini perkara yang aneh. Oleh karena yang benar bahwasanya Nabi berisra dan bermi'raj adalah dengan ruh dan jasadnya. Ini merupakan konsekuensi dari perkataan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi, ya, hambanya di malam hari, yaitu sebagai Nabi SAW, ruh dan jasadnya. Lagi pula sebagaimana nanti akan datang dalam hadis-hadis, Nabi SAW waktu Isra, Nabi SAW naik kendaraan Al-Buraq. Kendaraan apa? Al-Buraq. Kalau ruh tidak perlu pakai tunggangan. Tunggangan itu dinaiki oleh jasad, ya atau tidak? Kalau ternyata yang cuma berjalan cuma ruh, ya sudah, enggak usah pakai tunggangan, terbang aja, enggak usah pakai tunggangan. Ini semakin memperkuat bahwasanya pendapat yang benar bahwasanya Nabi berisra dan mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan bacakan kisah Al-Isra dan Al-Mi'raj sesuai dengan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang datang dalam kisah tersebut, ya. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qala. Kata Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, anna nabiyallahi haddatsahum an lailatin usriya bihi. Bahwasanya Nabi SAW pernah bercerita kepada para sahabat tentang kisah di malam hari beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi SAW, bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr. Al-hatim yakni al-hijr. Rasulullah SAW sedang di hijr, yang orang sekarang mengatakan hijr Ismail, ya. Tapi namanya bukan hijr Ismail, yang benar al-hijr saja tanpa ada Ismailnya, ya. Ya. Karena penamaan ini bermasalah. Orang menamakan hijr Ismail, ya, seakan-akan Nabi Ismail yang bangun, atau ada yang mengatakan di situlah kuburan Nabi Ismail. Ya, makam Ibrahim benar, situ tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Makam tempat berdiri bukan makamnya Ibrahim, tapi tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim tatkala beliau naik di atas batu untuk menyusun Ka'bah. Adapun hijr dibuat belakangan di zaman orang-orang Quraisy tatkala mereka merenovasi Ka'bah, seperti sebagaimana pernah kita sampaikan, maka dibuat batas. Hijr artinya pembatas, ya, bahwasanya Ka'bah aslinya sampai di situ, ya. Kemudian dibuat pembatas, ya. Hanya saja orang Quraisy waktu bangun Ka'bah duitnya enggak ada, sehingga bangun Ka'bah cuma separuh, ya. Maka dibuat batasan bahwasanya pondasi Ibrahim tatkala dibangun Ka'bah oleh Ibrahim sampai daerah situ, maka disebut dengan Al-Hijr. Waktu Nabi SAW sedang tidur di Al-Hijr muttaji'an, dalam kondisi berbaring, id atani atin, tiba-tiba datang kepadaku sesuatu, yaitu malaikat Jibril, ya. Qala, kemudian faqadda atau fasyaqqa ma baina hadhi ila hadhihi. Maka Nabi mengatakan yang datang tersebut malaikat membelah dari sini sampai ke sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu min thugrati nahrihi ila syi'ratihi. Dari sini lubang sini, ya. Di atas leher ada lubang ini kan. Itu namanya thugrah, ya. Kemudian sampai di al-ana, di bawah pusar, itu dibelah, ya. Thumma utitu bi tastin min dhahabin mamlu'atin imanan. Kemudian dihadirkan sebuah tempayan terbuat dari emas penuh dengan keimanan. Faghasala qalbi. Kemudian malaikat tersebut mengeluarkan jantungku, kemudian membersihkan jantungku. Thumma husyiya, thumma uida. Kemudian dimasukkan kembali jantungku, kemudian dikembalikan, ya. Dijahit kembali. Dan sudah pernah kita sampaikan Nabi SAW
dibelah dadanya sebelumnya kapan? Tatkala di Taif ya. Sudah lupa kah? Pengajian lama sekali. Enggak pernah murajaah ya ini. Nah, ini pertama kali dadanya dibelah tatkala beliau di Taif ya, waktu sekitar usia 4 tahun. Kejadian kedua tatkala beliau Isra Mi'raj. Ya, wallahu alam bisawab. Waktu di umur 4 tahun dibelah di Taif untuk mempersiapkan diri Nabi SAW sehingga tidak mudah digoda syaitan meskipun beliau belum diangkat menjadi seorang Nabi. Dan sekarang Nabi dibersihkan kembali untuk persiapan bertemu dengan Rabbul Alamin, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, agar jiwa beliau kuat, maka jantung beliau dibersihkan oleh malaikat. Thumma utitu bidabatin dunal bagli wa fawqal himar abyad. Kemudian dihadirkan kepadaku seekor hewan yang lebih kecil daripada begol tetapi lebih besar daripada himar. Dikatakan al-buraq ya, al-buraq. Begol adalah hewan perpaduan antara kuda dan himar. Kuda dan himar kawin, lahirlah namanya apa? Begol ya. Begol itu lebih besar daripada himar tapi lebih kecil daripada kuda. Jadi kalau urutan besar kuda, begol baru apa? Himar. Nah, buraq itu di antara begol dan apa? Himar. Jadi urutannya kuda, begol, buraq baru apa? Himar. Dari sisi ukuran ya. Ukuran ya. Di sini ada begol atau tidak di Indonesia? Ya. Enggak ada. Kalau bahlul begol itu adalah persilangan antara kuda dengan apa? Kuda dengan himar. Dikatakan ada teka-teki hewan apa yang bisa melahirkan tapi tidak bisa dilahirkan. Ya. Hewan apa yang bisa melahirkan tapi tidak bisa yang bisa dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan? Hewan apa yang bisa dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan? Jawabannya kuda betina mandul misalnya. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya begol itu dia hanya hasil persilangan antara kuda dengan apa? Dengan himar. Begol kawin dengan begol tidak punya anak. Begol kawin dengan begol tidak punya anak ya. Yang ada kuda kawin dengan himar punya anak, namanya apa? Begol ya. Jadi buraq itu hewan ya. Cuma disebut oleh Nabi sifatnya dia putih. Tidak seperti digambarkan berwajah perempuan, pakai mahkota ya. Bisa ngelirik kanan, ngelirik kiri. Enggak ya. Cantik enggak. Ini disebut cuma apa? Putih, berwarna putih. Bukan tubuh kuda berwajah manusia. Ini hanya khayalan orang. Kemudian ditanyakan, "Huwal buraq ya Abu Hamzah?" Wahai Anas bin Malik, apakah itu hewan buraq? Qala Anas, "Na'am." Iaitulah hewan al-buraq. Yada'u khatwahu 'inda aqsa tarfihi. Dia sekali melangkah sampai sejauh matanya memandang. Kalau dia memandang entah berapa puluh kilo, disitulah begitu dia melangkah menginjakkan kakinya sejauh mata memandangnya sang buraq. Wa kana musrajan mulajjaman. Dan buraq tersebut ternyata sudah diletakkan pelana, mulajjaman, dan juga ada tali kekangnya. Di mulutnya sudah ada dan ada pelananya. Falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarkabahu. Tatkala Nabi hendak menunggangi buraq tersebut, istas'aba alaihi. Tiba-tiba buraq tersebut tidak mau dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Jibril alaihi salam. Jibril berkata kepada sang buraq, "Abi Muhammadin taf'alu hadza?" Apa kau melakukan demikian bagi Muhammad? Faqad raqibaka ahadun fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu. Tidak seorang pun yang pernah menunggangmu atau menunggangimu yang lebih mulia daripada Muhammad. Dan ini dalil bahwasanya buraq itu ditunggangi oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya para ulama menyebut, Ibnu Hajar menyebutkan tatkala Ibrahim meletakkan putranya Ismail di lembah di Mekah, Nabi Ibrahim di Syam, bagaimana dia mengunjungi putranya? Dikatakan dengan naik apa? Naik buraq ya. Sampai semula mengatakan setiap nabi naik buraq. Dan buraq terakhir dinaiki, kalau setiap nabi naik buraq, pernah naik buraq, maka buraq terakhir dinaiki oleh Nabi Isa alaihissalam sekitar 500 tahun yang lalu ya. Makanya kalau ada yang mau naik lagi dia merasa asing, sudah lama tidak dinaiki oleh para anbiya. Makanya Jibril mengingatkan, "Fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allahi minhu." Kenapa kau berbuat demikian terhadap Muhammad wahai buraq? Tidak ada yang menunggangimu lebih afdal, lebih baik, lebih mulia daripada orang ini. Farfadda araqan. Maka kemudian buraq tersebut diam, bercucuranlah keringatnya, siap dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faraqibtuhu." Maka aku pun naik di atas buraq.
hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemudian aku berjalan menuju Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halqati allati yarbitu biha al-anbiya. Maka sana ada semacam lingkaran besi, ya. Di situ pun saya mengikat burak. Situlah tempat para nabi mengikatkan tunggangan mereka. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fi rak'ataini tsumma kharajtu. Kemudian aku masuk di Masjidil Aqsa, kemudian aku salat 2 rakaat, kemudian aku keluar. Tatkala Nabi SAW berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terjadi banyak kejadian-kejadian disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi perjalanan Nabi di malam hari di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa ada kejadian-kejadian. Di antaranya waktu Nabi SAW berjalan, beliau diganggu oleh Ifrit. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id. Beliau berkata, "Usriya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan minal jinni. Ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min nar." Waktu Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia diikuti oleh jin Ifrit dengan membawa sebuah api yang menyala. Kullamal tafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Setiap Nabi berpaling melihat, maka Nabi melihat Ifrit, ya. Faqalahu Jibril, maka Jibril berkata, jadi Ifrit mengganggu. Afala u'allimka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tufiat syu'latuhu wa kharra li fihi. Maukah aku ajarkan kepada engkau, ya Rasulullah, suatu kalimat, suatu doa yang jika kau baca maka api yang dibawa Jibril tersebut akan mati dan dia akan tersungkur di atas mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, tentu wahai Jibril. Maka Jibril berkata, faqul, ucapkanlah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dhara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Sudah hafal doanya? Kalau dikejar Ifrit baca doa ini, ya. Demikian juga di antara kejadian, banyak kejadian tapi kita tidak sebutkan semuanya. Di antara kejadian yang dilihat oleh Nabi SAW, ya, waktu Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, Nabi mencium aroma yang sangat harum, ya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam sunatnya, dalam musnadnya, demikian Ibn Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma kanatil lailatu allati usriya bi fiha." Tatkala di malam hari di mana aku diperjalankan di malam hari tersebut, atat alayya raihatun thayyibah. Tiba-tiba aku mencium aroma yang sangat harum. Faqultu ya Jibril, aku berkata, wahai Jibril, ma hadhihi raihatu thayyibah? Wahai Jibril, apa ini aroma wangi yang sangat harum? Qala, kata Jibril alaihi salam, hadhihi raihatu masyitati ibnati fir'auna wa auladiha. Ini adalah aroma masyitah, penyisir rambutnya putrinya Fir'aun dan juga wanginya anak-anaknya, anak-anak Masyitah. Masyitah itu bukan nama. Masyitah dalam bahasa Arab artinya penyisir. Apa namanya? Penyisir, ya. Penyisir putrinya Fir'aun. Fir'aun kaya raya, dia punya putri, tukang sisirnya juga spesial, ya. Salon di rumah, ya. Tukang sisirnya ada sendiri, ya. Tukang sisirnya itu wanita yang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril berkata, "Bainama hiya tamshutu ibnata Fir'aun dzata yaumin." Pada satu hari wanita ini sedang menyisir rambutnya putrinya Fir'aun. Idza qatat al-midra min yadiha. Tiba-tiba jatuhlah sisir dari tangannya. Faqalat bismillah. Dan dia berkata apa? Bismillah. Dan demikian, ya, kalau kita misalnya mau hampir nabrak orang kita bilang bismillah. Kalau ada yang jatuh kita bilang apa? Bismillah. Sunnahnya demikian, ya. Dan itu sunnah yang tersebar di Arab Saudi, ya. Kita kebiasaan kalau jatuh bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebenarnya bilang apa? Bismillah, ya. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, abi, waktu dia mengatakan bismillah dengan nama Allah, maka putri Fir'aun dengar. Dan dia komentar, dia berkata, maksudmu bapakku? Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama bapakku? Qalat la, kata Masyitah, penyisir rambut putri Fir'aun, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abika Allah. Tetapi yang saya sebut tadi adalah Rabbku dan Rabb bapakmu, yaitu Allah. Ya, Rabbnya Fir'aun juga Allah. Qalat ukhbirhu bidzalik. Qalat na'am. Maka dia ancam tukang sisirnya tadi, putrinya ngancam, aku akan kabarkan bapakku tentang perkataanmu ini. Kata sang wanita, silakan. Fa akhbarathu fada'aha.
Maka dia pun kabarkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun panggil dia. Qala ya fulana. Maka Fir'aun bertanya, wahai fulana, wa inna laki rabban ghairi? Apakah kau punya Tuhan selainku? Faqalat na'am. Kata wanita tersebut, iya. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku ada selain Tuhanku dan Tuhanmu Allah ya. Tuhanku Allah, Tuhanmu juga siapa? Allah. Ya. Fa amara bi nukratin min nuhasin fa uhmiyat. Kemudian akhirnya Firaun memerintahkan didatangkan sebuah qidr, sebuah panci besar ya, terbuat dari tembaga kemudian dipanaskan. Tsumma umira biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian Firaun memerintahkan agar masyidah ini, wanita ini dan anak-anaknya dilemparkan dalam panci yang panas tersebut, mungkin berisi sesuatu yang sangat panas. Faqalat lahu inna li ilaika hajatan. Maka wanita itu berkata kepada Firaun, wahai Firaun, aku punya permintaan kepadamu. Qala wa ma hajatuki? Apa permintaanmu? Qalat uhibbu an tajma' idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid. Aku minta agar kau kumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kain kafan. Wa tadfinna, kemudian engkau kuburkan kami. Qala dzaka laki alaina, akan kami lakukan. Fa amara bi auladiha, yang pertama dilemparkanlah anak-anaknya. Jadi dengan harapan sang ibu berubah pikiran, lihat anak-anaknya dilemparkan dalam sesuatu yang sangat panas, entah minyak yang panas, entah air yang panas, intinya dibunuh. Fa ulqu baina yadayha wahidan, maka dilemparkanlah anaknya satu demi satu di hadapannya. Dia lihat semuanya. Ini ujian yang sangat berat ya. Firaun berharap dia berubah pikiran. Berat, satu persatu dilemparkan. Ila anintaha ila sabiyyin laha murda. Sampai akhirnya semua anaknya semua dilemparkan dan dia tetap tegar. Anaknya tinggal satu yang dia susui, dia lagi gendong, tinggal dia susui. Ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Waktu disuruh masuk ke dalam api, dalam panci yang panas tersebut, kayaknya wanita tersebut agak ragu ya. Kasihan anaknya tersebut. Dia tidak tega lihat anak kecilnya dilemparkan. Qala, tiba-tiba anaknya berkata, ya ummah, iktahimi. Tiba-tiba anaknya berkata, wahai ibunda, masuklah ke dalam panci tersebut. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Faktahamat, maka dia pun menceburkan diri dalam panci tersebut, akhirnya meninggal seluruhnya. Dia dan anak-anaknya mengeluarkan aroma yang sangat harum, dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya Rasulullah SAW melihat juga di perjalanannya rajulan qad jama'a hizmata hatabin 'azimah, seorang laki sedang mengumpulkan banyak kayu bakar. La yastati' hamlaha, setelah dia kumpulkan kayu bakar yang banyak dia tidak bisa memikulnya. Wa huwa yuridu an yazida alaihi, sementara dia ingin tambah lagi kayu bakarnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadza ya Jibril?" Siapa orang ini Jibril? Qala hadza rajul min ummatika takunu indahu amanatun nas la yaqdiru ala adaiha wa huwa yuridu an yahmila 'alaiha. Ini orang banyak amanah orang-orang pada dia ya. Dia pengurus misalnya, menerima amanah dari orang, namun dia tidak bisa menunaikan amanah tersebut. Dia sudah tidak bisa menunaikan amanah tersebut, dia masih ngumpulin lagi ya amanah tersebut. Ya, hati-hati kalau seorang misalnya ngumpulin sumbangan dari masyarakat ya, harus segera dia tunaikan amanah tersebut. Kalau tidak mampu jangan kumpulin terus tersebut, sementara kumpulin terus mereka tidak mampu untuk menunaikan amanah yang dia dititipkan kepadanya oleh masyarakat. Kemudian juga di antara yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqaridha min nar." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang mereka dirobek, lidah-lidah mereka digunting dan bibir mereka digunting dengan gunting terbuat dari api. Kullama quridat adat kama kanat. Setelah digunting lidahnya, digunting bibirnya, digunting mulutnya, setelah digunting kembali lagi, digunting lagi, kembali lagi. La yafturu anhu min dzalika syai'. Tidak berhenti sama sekali. Terus demikian. Nabi melihat kondisi tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Jibril, man haula?" Siapa orang-orang itu yang lisannya digunting, bibirnya seakan-akan Nabi diperlihatkan masa depan tentang orang-orang yang disiksa pada malam tersebut. Qala haula'i khataba'u min ummatik. Kata Jibril, mereka itu adalah khatib-khatib dari umatmu wahai Rasulullah. Ya'muruna an-nasa bil birri,
Mereka menyuruh orang-orang untuk berbuat kebaikan, wa yansawna anfusahum, dan mereka lupa tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak mengamalkan apa yang mereka sampaikan. Wa hum yatluna al-kitaba afala yaqilun. Mereka baca Al-Qur'an namun apakah mereka tidak memahami isi Al-Qur'an? Ini peringatan kepada khatib-khatib, para penceramah-penceramah, para dai-dai. Ini peringatan khusus buat saya ya. Bahwasanya hati-hati tatkala menyampaikan, seorang berusaha untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kata Allah, apakah kalian menyampaikan kebaikan kepada orang lain ya, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Apa kalian tidak membaca Alkitab? Apa kalian tidak memahami isi Alkitab, yaitu Al-Qur'an ya? Jangan menjadi lilin yang memberi cahaya kepada orang lain sementara dia sendiri apa? Terbakar ya. Ya, betapa banyak orang menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, tapi dia tidak mengamalkannya. Betapa banyak orang share-share ya, semangat nge-share tapi tidak semangat mengamalkannya. Kalau Anda menulis status atau Anda menge-share, yang paling utama adalah share pada diri Anda sendiri untuk diamalkan sebelum di-share kepada orang lain ya. Apalagi sudah sampai pada derajat khatib, suka ceramah menyampaikan ya, khutbah, ternyata menyelisih apa yang dia sampaikan. Taib, kemudian summa wasala Rasul ila Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa dan Jibril bersama Nabi SAW. Fawajadal anbiya qad jumi'u lahu. Nabi mendapati para nabi sudah dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Faqaddama Jibril alaihissalam ar-rasula wa shalla bil anbiya imaman. Maka Jibril menyuruh Nabi jadi imam, mengimami para nabi. Para nabi, roh-roh mereka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa untuk salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Fahanatis salatu fa amamtuhum." Maka tiba waktu salat, aku pun mengimami mereka. Masalah Nabi mengimami para anbiya di Masjidil Aqsa, apakah itu sebelum Nabi naik ke atas langit atau setelah Nabi turun dari langit? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan Nabi mengimami sebelum Nabi naik ke langit, dan ada yang mengatakan Nabi mengimami setelah Nabi turun dari apa? Langit. Karena Nabi berkata dalam hadis tersebut, "Fahanatis salatu fa amamtuhum." Ya, maka tiba waktu salat dan aku pun mengimami mereka. Dan tidak ada waktu salat kecuali salat subuh tatkala itu. Ya, yaitu setelah Nabi naik ke langit. Kemudian Nabi turun, kemudian Nabi mengimami para nabi, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengimami mereka. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya Nabi mengimami mereka setelah Nabi turun, yaitu buktinya waktu Nabi setelah naik ke langit, Nabi bertemu dengan mereka. Nabi tanya, ya Jibril, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Nabi tidak mengenal mereka. Kalau Nabi sudah ketemu mereka sebelumnya, Nabi akan mengenal apa? Mereka. Jadi zahirnya wallahu alam bisawab, Nabi mengimami para nabi-nabi yang lain setelah Nabi turun dari mana? Dari Mi'raj, dari langit ketujuh. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Setelah itu sebelum Nabi naik ke langit ya, Nabi mengatakan, "Tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fi raq'atain." Kemudian aku pun masuk Masjidil Aqsa, aku pun salat 2 rakaat. Tidak disebutkan salat bersama Nabi, bersama nabi-nabi yang lain. Ini pertama Nabi datang Masjidil Aqsa, Nabi salat 2 rakaat ya, mungkin tahiyatul masjid atau apakah. Faja'ani Jibril alaihissalam bi ina'in min khamr wa ina'in min laban. Kemudian Jibril pun mendatangkan kepadaku 2 ina, 2 gelas. Yang satu isinya khamr, satu isinya susu. Fakhtartul laban, maka aku pun memilih untuk meminum laban. Maka Jibril berkata, "Ikhtartal fitrah," engkau memilih fitrah. Setelah itu Nabi SAW siap naik ke langit. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Tsumma akhadha bi yadi," ay Jibril alaihissalam, "fa araja bi ila sama'id dunya." Kemudian Jibril memegang tanganku, kemudian aku dibawa ke atas ke langit dunia, langit yang pertama. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, qala Jibril alaihissalam li khazinis sama', "Iftah." Tatkala aku sampai di langit dunia, langit yang pertama, Jibril berkata kepada penjaga langit, "Bukalah pintu langit." Faqala man anta? Rupanya malaikat penjaga langit tidak kenal Jibril. "Siapa Anda?" Qala Jibril. Oh sudah, jagoan bos Jibril. Pemimpin para malaikat. "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Mereka sudah dengar tentang Muhammad.
Ya, isu di kalangan para malaikat, tetapi mereka tidak tahu Muhammad seperti apa. Maka akhirnya malaikat penjaga langit itu berkata, "Waqad ursila ilaihi," apakah dia telah diutus? Qala na'am, iya, ini sekarang sama saya sudah diutus. Qala marhaban bihi, maka malaikat terus berkata, "Selamat datang Muhammad." Fa ni'mal maji'u ja'a, sungguh orang terbaik telah datang. Fa futiha lana, kata Rasulullah SAW, akhirnya pintu dibuka. Jadi langit itu ada pintu-pintunya. Ya. Wa futihatis sama'u fa kanat abwaban. Pada hari kiamat kelak kata Allah, pintu-pintu langit terbuka, maka terlihatlah pintu-pintu yang terbuka. Langit dibuka, maka terbukalah seperti pintu-pintu yang terbuka. Kemudian kata Nabi SAW, "Falamma alawna sama'ad dunya, fa idza rajulun qa'idun an yaminihi aswidatun wa an yasari aswidatun." Tatkala kami melewati langit yang pertama, langit dunia, tiba-tiba kami melihat ada seorang lelaki di sebelah kanannya banyak ruh, di kanan sebelah kanannya, di sebelah kirinya juga banyak ruh, banyak arwah. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahik. Kalau dia melihat ke sebelah kanannya dia tertawa, lihat ruh-ruh yang begitu banyak dia tertawa. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Kalau dia melihat ke sebelah kiri dia menangis. Faqultu man hadha ya Jibril? Aku berkata, siapa ini wahai Jibril? Qala hadha abuka Adam, ini bapakmu Adam. Fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi faradda salam. Maka dia berkata assalamualaikum. Adam mengatakan waalaikumsalam. Kemudian Adam mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh. Selamat datang wahai putraku yang saleh. Selamat datang wahai nabi yang saleh. Kemudian Jibril berkata, hadhil aswidatu an yaminihi wa an shimalihi nasamu banihi fa ahlul yamin ahlul jannah. Adapun ruh-ruh yang sebelah kanan itulah ruh-ruh keturunannya yang masuk surga. Adapun yang sebelah kiri adalah ruh-ruh yang masuk neraka jahanam. Jika dia melihat ke sebelah kanan dia tertawa atau tersenyum, jika lihat sebelah kiri maka dia pun menangis. Waktu Nabi SAW sampai ke langit dunia, Nabi diperlihatkan juga banyak kejadian-kejadian, ya. Di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, "Lamma dakhaltu sama'a dunya," tatkala aku masuk ke langit dunia. Kemudian Nabi berkata, "Ra'aitu rijalan lahum masyafir kama syafiril ibil." Aku melihat lelaki-lelaki yang mereka memiliki mulut seperti mulut onta. Fi aidihim qita'un min narin kal afhar. Aku melihat mereka memegang di tangan mereka ada api seperti batu besar, tapi isinya api. Yakdhifunaha fi afwahim, maka mereka pun melemparkan api tersebut ke dalam mulut mereka. Fatakhruju min adbarihim, api yang seperti batu tadi yang mereka lemparkan dalam mulut mereka seperti onta, besar, lebar, mudah dimasukkan bongkahan api tersebut, kemudian langsung keluar lewat dubur mereka. Faqultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka tu hai Jibril? Qala haula'i akalatu amwalil yatama zulman. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Ini peringatan bagi orang yang ngumpulin dana, ya. Saya selalu ingatkan ikhwan. Sebagian orang jadi panitia, jadi pengurus masjid kah, pengurus anak yatim lah, panitia pembangunan masjid kah. Pokoknya yang dia ngurusi duit masyarakat untuk mengirim bantuan ke orang-orang yang terkena musibah, terkena bencana atau ke luar negeri misalnya. Maka hendaknya dia waspada bahwasanya dia harus berhati-hati mengurus harta tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau kita saja ngurus duit kita, terkadang kita pelit, kita perhitungan, kita tidak ingin uang kita terbuang sembarangan, apalagi ngurus uang orang lain, Oleh karena saya sampai baca tentang Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwasanya beliau tatkala mengumpulkan dana untuk bangun masjid, bahkan kalau di uang tersebut untuk dibangun menara, beliau agak berat. Karena orang-orang tatkala memberi uang itu untuk bangun apa? Masjid. Sementara menara itu biayanya besar dan fungsinya tidak begitu besar. Menara itu biayanya besar, fungsinya tidak besar. Artinya beliau sangat berhati-hati mengurusi uang umat. Sampai disebutkan beliau tatkala membuat yayasan atau membuat suatu jum'iyah, ya, kemudian dibuat papan nama, beliau bilang jangan pakai uang masyarakat, pakai uang saya aja, ya. Beliau tidak memakai uang masyarakat karena masyarakat tentunya tidak membantu untuk buat masalah ini, buat apa nama, ya. Jadi maksud saya hati-hati kalau kita mengurus uang masyarakat. Ini uang orang, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih hati-hati daripada mengurus uang sendiri. Kalau uang kita enggak ada masalah, mau habis enggak ada masalah, itu uang kita sendiri. Tapi kalau uang orang lebih hati-hati, ya.
Maka hati-hati bagi para pengurus ya. Kalau ngumpulin dana, hati-hati Anda bertanggung jawab kalau ngumpulin dana ya. Sebagian orang ngumpulin dana, dia potong sendiri, dia gaji dirinya sendiri, terserah dia berapa persen ya. Hati-hati ya. Demikian juga ngurus anak yatim ya. Orang-orang kasihan lihat anak yatim, kasih dana kemudian dia makan sendiri hartanya. Ya, atau dia beri gaji anak yatim cuma dikasih 50%, 5% buat dia. Ini enggak benar. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata dalam surat An-Nisa, sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan penuh kezaliman, sungguhnya mereka seperti makan masukan bara api ke dalam perut mereka dan mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Dia hati-hati tatkala mengolah dana masyarakat. Sebagian orang ngumpulin dana, misalnya bentuk yayasan atau bentuk sekolah, bentuk ini, lama-lama duitnya jadi milik pribadi. Ya, kalau orang tahu itu bangun sekolah bukan untuk umat, untuk ente, mereka tidak akan bantu ente. Orang-orang itu kasih bantuan untuk manfaat kepada masyarakat, bukan untuk antum kelola, antum ambil untung sebanyak-banyaknya, untungnya masukkan kantong pribadi. Haram, tidak boleh seperti ini. Sebagian kejadian seperti itu. Bangun yayasan, kemudian orang-orang bantu dari nol, kemudian besar, akhirnya jadi milik keluarga. Sejak kapan yayasan jadi milik keluarga Anda? Kalau udah masyarakat dulu tahu bakalan seperti ini, enggak ada yang membantu Anda meskipun hanya 1 rupiah, enggak ada. Maka bertakwalah kepada Allah, nasib Anda bahaya pada hari kiamat kelak. Makan tidak amanah, memakan uang titipan masyarakat yang harusnya buat umat, Anda gunakan untuk kantong pribadi. Kemudian Nabi SAW juga melihat tentang kondisi orang-orang yang suka bergibah ria. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Ini baru di langit dunia ya. Nabi diperlihatkan lagi. Nabi berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dilihatkan banyak peristiwa. Dari tatkala melewati langit dunia juga Allah melihatkan banyak peristiwa. Lama urija bi Rabbi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas. Tatkala aku dinaikkan ke langit, kata Nabi SAW, aku melihat suatu kaum, mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Kemudian mereka cakar-cakar wajah mereka dan mereka cakar-cakar dada-dada mereka. Faqultu man haula'i ya Jibril. Maka aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka ya menggibah, ya menjatuhkan harga diri orang lain ya. Ini bahaya orang yang melakukan ghibah. Jadi ghibah itu dosa besar, karena di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman khusus. Dan ini menguatkan bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Maka seorang berusaha menjaga lisannya, tidaklah dia menyebutkan kejelekan orang lain kecuali memang ada maslahatnya. Ya, sebagai maksudnya untuk mengingatkan dia atau pelajaran bagi kalau sebaiknya dia berusaha tidak menyebutkan kesalahan orang lain ya, kecuali memang ada maslahatnya, karena ghibah hukum asalnya adalah haram. Dia diperbolehkan kalau ada maslahatnya. Antum jangan berbuat ghibah dan jangan ikut menyebarkan apa? Ghibah ya. Karena yang ikut menyebarkan ghibah sama dengan yang berghibah. Yang ikut mendengarkan ghibah sama dengan yang berghibah ria. Kalau ada orang ghibah orang lain di hadapan antum, ingatlah suatu saat antum juga akan dighibahi sama dia. Kalau antum punya teman hobinya suka ghibah, putuskan pertemanan ya. Cari teman yang lain yang suka ngajak makan ya. Jangan yang suka ghibah. Makan nasi, kita makan nasi, makan daging, bukan makan daging manusia ya. Cari aja yang suka ajak makan, yang makan beneran, bukan makan daging manusia. Kalau dia ghibah, dia ngajak kita makan daging saudara kita ya. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang kedua. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah." Kemudian kami pun naik ke langit yang kedua. Nabi dan siapa? Malaikat Jibril. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril minta untuk dibukakan pintu langit. Faqila man anta? Ternyata penjaga langit kedua juga tidak kenal Jibril. Siapa Anda? Qala Jibril. Oh, Jibril. Faqila wa man ma'aka? Siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun, Muhammad. Maka ditanya, waqad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Sudah, mereka sering dengar baru tahu Nabi sudah ada. Qala na'am, iya. Qila marhaban bihi, maka dikatakan kepada Rasulullah, selamat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ni'mal maji'u jaa'a, sungguh tamu yang terbaik telah datang. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu kemudian berkata, "Fafutiha lana," maka dibukakanlah pintu langit kedua. Fa idza ana bibnai al-khalati Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam alaihi salam. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua nabi yang merupakan
dua sepupu sama-sama anak bibi, yaitu Yahya bin Zakaria dengan Isa bin Maryam. Yahya bin Zakaria Isa bin Maryam ini punya hubungan keluarga, ya. Jadi Imran menikah dengan seorang wanita, kawan namanya Hannah, ya. Kemudian Zakaria menikah dengan seorang wanita juga, ya, punya anak Yahya. Imran menikah dengan seorang wanita punya anak namanya siapa? Maryam, ya, punya anak namanya Maryam, ya. Ini pendapat pertama, ya, bahwasanya ibunya Nabi Isa sepupuan dengan ibunya Nabi Yahya. Ya, karena ada yang mengatakan bahwasanya istrinya Zakaria itu saudarinya Maryam, ya. Bukan, saudarinya ibunya Maryam. Saudarinya ibunya Maryam. Ini pendapat pertama. Ibunya Zakaria, saudarinya ibunya Maryam. Sehingga anaknya Maryam itu Isa, kemudian anaknya Zakaria yaitu Yahya, seakan-akan dua bersaudara, ya. Karena Maryam ibunya bingung ya. Enggak ada gambar, saya bisa gambar sih. Coba kasih gambar ya. Ini Zakaria, ini siapa? Ini Imran. Zakaria Imran, ya. Istrinya Zakaria, saudaranya istrinya Imran. Paham? Nah, Imran dengan istrinya ini punya anak namanya Maryam. Zakaria dengan istrinya punya anak namanya siapa ya? Yahya. Jadi seharusnya Yahya bersepupuan dengan siapa? Maryam, dengan ibunya Nabi Isa. Kemudian Maryam punya anak namanya siapa? Isa. Jadi, tetapi karena sepupunya neneknya Maryam, ya, atau bibinya Maryam sama dengan bibinya Isa. Ya, Maryam punya bibi yaitu ibunya Yahya. Bingung ya? Maryam punya bibinya Maryam itu ibunya siapa? Yahya, ya. Sehingga bibinya Maryam itu kholahnya Maryam sama dengan kedudukannya dengan bibinya Isa, ya. Oleh karenanya Isa dengan Yahya ini sama-sama anak bibi. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, bahwasanya ibunya Yahya dan ibunya Maryam sepupuan. Ibunya Yahya dan ibunya Isa apa? Sepupuan. Ibunya, kalau tadi ibunya Yahya adalah bibinya Maryam, sekarang ibunya Yahya sepupunya apa? Maryam. Sehingga Isa dan Yahya ini sama-sama sepupu juga. Karena sama-sama bibinya. Ibunya Yahya, bibinya Isa, ibunya Isa, bibinya siapa? Yahya. Paham? Lebih gampang mendapat yang kedua, kan? Maka dikatakan kepada faida ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faida ana ibnil khalah. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua nabi yang saling sepupuan. Faqala Jibril, hadza Yahya wa Isa. Jibril berkata, ya Rasulullah, ini Yahya dan ini Isa. Fasallim alaihima, ucapkanlah salam kepada keduanya. Fasallamtu, aku pun ucapkan salam. Assalamualaikum ya Yahya, assalamualaikum wa Isa. Faradda, kemudian keduanya membalas salamku. Tsumma qala, kemudian keduanya berkata, marhaban bil akhi salih, selamat datang kepada saudara yang saleh. Wan nabiyyi salih, dan kepada nabi yang saleh. Wa da'awa li bi khair, keduanya mendoakanku kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang ketiga. Tsumma urija bina ila sama'i tsalitsah fastaftaha Jibril. Kami pun naik ke langit yang ketiga. Jibril pun minta izin agar pintu langit dibukakan. Faqila man anta, siapa engkau? Qala Jibril, saya adalah Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Qala Muhammad. Wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala Jibril berkata, na'am. Kemudian penjaga pintu langit yang ketiga berkata, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang kepada Muhammad, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Maka Rasulullah SAW berkata, fa futihalana, maka pintu langit ketiga dibuka. Fa idza ana bi Yusuf alaihissalam, tiba-tiba aku melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Qala Jibril berkata, hadza Yusuf fasallim alaihi. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf,
berilah ucapan salam kepadanya. Fasalamtu alaihi, aku mengucapkan assalamu alayka Yusuf. Faradda salam, maka Yusuf pun menjawab salamku. Tsumma qala, kemudian Nabi Yusuf berkata kepada Rasulullah, marhaban bil akhi salih, selamat datang saudaraku yang saleh, wan nabi saleh, seorang nabi yang saleh, wa da'ali bi khair, maka Nabi Yusuf mendoakan kebaikan bagiku. Yaqulu Rasulullah SAW berkomentar waktu melihat Nabi Yusuf, kata Rasulullah SAW, fa idza huwa qad u'tiya syatral husni, ternyata Yusuf diberikan setengah ketambanan. Ada khilaf tentang makna setengah ketambanan ini ya. Di antara pendapat ada yang mengatakan satu dunia ini setengah ketambanannya buat Yusuf, sisanya dibagi-bagi ya. Antum seperberapa saya enggak tahu. Berarti Yusuf itu sangat apa? Sangat super apa? Tampan. Bayangkan setengah ketampanan untuk Nabi Yusuf. Ada pendapat-pendapat yang lain pula tentang masalah ini. Kemudian Nabi naik ke langit yang keempat bersama Jibril. Tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ah fastaftah Jibril. Kemudian kami naik ke langit yang keempat, Jibril pun minta dibukakan. Maka dikatakan, man anta, siapa engkau? Qala, saya Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah telah diutus? Iya. Kemudian penjaga pintu langit keempat berkata, selamat datang wahai Muhammad, sebaik-baik yang datang telah tiba. Maka Rasulullah SAW berkata, fafutiha lana, maka pintu langit keempat dibuka. Fa idza ana bi Idris alaihissalam, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Jibril berkata, hadza Idris, fasallim alaihi. Ya Rasulullah, ini adalah Idris, ucapkanlah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, aku pun ucapkan salam kepada Idris, maka dia pun membalas salamku. Kemudian dia berkata, marhaban bil akhi salih wan nabi salih, selamat datang kepada saudara yang baik dan nabi yang baik. Wa da'ali bi khair, dan dia pun mendoakanku. Subhanallah, setiap nabi bertemu dengan para nabi yang lain, semuanya mendoakan siapa? Rasulullah SAW. Maka kita pun diminta ketemu saudara, kita doakan dia ya. Subhanallah, saya di kita ini Indonesia ya kurang timbul adab atau kebiasaan saling mendoakan. Tapi kalau kita di Saudi, subhanallah, kalau ketemu orang itu mukadimahnya lama, doa kaif haluk, doain lama ya, baru kemudian berbicara. Yang repot terkadang kita telepon dia, gimana kabar, gimana kemana orang tua, semoga baik semua, panjang, ini pulsa sudah jalan terus ini. Tapi mereka biasa, itu kebiasaan mereka. Ya, mereka kalau ketemu mendoakan, kalau telepon mendoakan. Gimana orang tua, gimana anak-anak semua dalam kondisi baik. Ya, bahkan antara ayah dan anak, yang kita sungkan mengucapkan demikian antara anak dan anak. Kalau ketemu ayah, ketemu telepon anaknya. Betapa sering saya dengar Syekh Abdul Razak kalau telepon anaknya, gimana kabarmu nak? Semoga Allah menjagamu, semoga, doain anaknya ya. Kita jarang doain gitu. Nah, gimana sekolah? Apalagi saya mana? Jadi terkadang kita ketemu anak kita sungkan saling, tapi itu tradisi yang kurang bagus. Tradisi mereka, masya Allah, di ada sisi ini mereka sering saling apa? Mendoakan. Timbul rasa cinta di antara anak dan ayah, antara kakak dengan adiknya telepon saling mendoakan ya. Saling mendoakan, tidak langsung bicara, pasti doain dulu. Lihat Nabi SAW ketemu dengan para anbiya, mereka mendoakan Rasulullah SAW. Tsumma qala Rasulullah SAW an Idris alaihissalam. Kemudian Nabi berkata tentang Nabi Idris alaihissalam, firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris di tempat yang tinggi. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Ini baru langit yang keberapa? Keempat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, langit yang kelima dan seterusnya. Habis azan, yang mau bertanya saya persilakan. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai